Di depan tokonya aja udah berasa nih auranya tuh. Biasa main skateboard, main fingerboard juga bisa gua. Bisa ternyata lu ya? Bisa. Gila lengkap banget. Kayak Tamiya ya Ki. Sampai gue lihat di tadi tuh di toiletnya ada bowl-nya gitu ya. Bahkan ini meja-mejanya aja nih bisa dilihat guys, mejanya gila tuh. Dan itu buat gue kayak gokil aja gitu kayak, selama ini kayaknya gue pikir fingerboard tuh udah mati gitu. Maaf kayak, udah mati udah nggak ada, udah cuman main-main aja gitu. Berarti dia kan kalau patah nggak mungkin. Papan bisa aja patah sebenarnya. Masa sih? Bisa aja gimana dia? Kok bisa ya fingerboard ini ngeberangkatin atlet fingerboard ke Jerman? Miskomunikasi, kurangnya informasi dan literasi aja bahasanya. Halo guys, gue Bungki Praditya dari Fingerdex. Kali ini gue bakal ngasih tahu tutorial basic trick fingerboard, yaitu ada 3, ada ollie, pop shove it, sama kickflip. Kita langsung aja ke meja tutorial. Nah guys, balik lagi di Intip SP. Jadi kali ini kita mau ngangkat fingerboard. Dan ini gue udah di store-nya Fingerdex. Kebetulan kemarin banyak isu-isu baru di mana Fingerdex ini ngirim riders fingerboard sampai ke Jerman guys. Nah itu yang gue bikin penasaran, makanya gue pengen tahu nih kira-kira fingerboard itu apa dan udah sebesar apa sih komunitas fingerboard. Makanya lu ikutin terus Intip SP, bolehan lu. Bentar Kak. Ini. Oh iya, lupa. Scratch visible. Oh iya guys, jangan lupa nih. Jadi sekarang gue bakal relaunch si Scratch visible juga. Produk-produknya Scratch jadi merchandise-nya si Intip SP. Nah ini kayak gini. Ntar lu cek aja di marketplace, di Shopee, di TikTok dan lain-lain. Kayak gue pakai ini ya Ki. Boleh. Ikutin terus Intip SP, bolehan lu. Ikutin terus Intip SP. Nah guys, gimana nih tuh produknya Scratch visible? Aja. Bolehan nggak? Bolehan lah. Nah ini kita bisa lihat di depan tokonya aja udah berasa nih auranya tuh. Udah ada finger parknya. Waduh. Biasa main skateboard, main fingerboard juga bisa gua. Bisa ternyata lu ya? Bisa. Gaul bro. Ini dia juga jago nih. Coba dong ngegrind dong. Asik. Ini finger parknya kayak skate park banget ya Ki. Oke, Blanki. Anjay. Makin penasaran nih gua. Mendingan kita langsung masuk aja ke tokonya Fingerdex. Dan ini toko fingerboard pertama selama ini yang gue lihat yang tokonya tuh beneran fingerboard jualannya. Biasanya tuh fingerboard itu gabungnya sama skate shop. Skate shop ada fingerboardnya, tapi kalau kali ini gila lengkap banget. Kayak Tamiya ya Ki. Papannya lengkap, wheelsnya tuh, sampai truknya. Lu bayangin kecil-kecil gini, harganya hampir sama nih sama skateboard nih. Terus ada topi, bagus. Fingerdex, lihat. Jarang banget kan, skate shop aja nggak sekeren ini biasanya, nggak total nih pada gambar-gambar beginian. Makin penasaran gue, mending kita tanya-tanya aja langsung sama ownernya atau foundernya Fingerdex. Oke guys, ikutin terus Intip SP, bolehan. Nah guys,
tadi kan lu udah lihat tuh store-nya Fingerdex. Tadi juga depannya udah ada Finger Park-nya, terus juga tokonya tadi lu bisa lihat komplit banget, ngalah-ngalahin Tamiya. Tapi kurang pas kalau misalkan gue nggak langsung nanya ke pelaku-pelakunya nih. Dan di sini udah ada 2 orang, kenalan dulu lah. Bungki, Mas Bungki. Danan. Mas Danan. Mas, gue tuh penasaran dan takjub ya bisa gue bilang. Karena biasanya tuh si fingerboard ini adanya di skate shop. Ya. Tapi ini pas udah dateng kayak, gila nih bener-bener toko fingerboard gitu loh. Dan berkonsep gitu. Sampai gue lihat di tadi tuh di toiletnya ada bowlnya gitu ya. Bahkan ini meja-mejanya Ya. ini bisa dilihat guys, mejanya gila tuh. Udah bener-bener fingerboard banget gitu. Sebenarnya apa sih alasan lu bikin toko kayak gini tuh? Ya jadi awalnya kan Flurex itu udah ada dari 2014 betul ya kan, di Pasar Santa dulu ya kan. Itu ya? Nah di situ itu memang kita kayaknya bisa dibilang di Jakarta ya dedicated untuk fingerboard only. Itu modalnya itu cuma memang mewadahin anak-anak fingerboard yang waktu itu dulu nongkrong, terus tokonya tutup waktu itu ada ya. Oh iya, Pasar Santa ya gue ingat. Ya, terus akhirnya kita bikin di situ. Sesimpel itu. Dan itu akhirnya ya jalan waktu itu. Pada masa 2014-2015 waktu itu. Seperti itu. Nah itu hitungannya memang cukup nekat. Tapi akhirnya setelah sekian lama, akhirnya 2023 kemarin kita berani buka lagi. Itu pun memang kita masih membaca pasar. Tapi pas kita buka ternyata ya yang datang 50% rata-rata anak-anak, 50% yang baru. Berarti kan ada potensi. Oke. Sebenarnya market utamanya si fingerboard ini siapa? Apakah skateboarder atau emang nggak main skate juga, emang main fingerboard gitu? Ya, ini lebih all ages ya jatuhnya. Kalau dulu mungkin waktu era 2014-2015 masih banyaknya mungkin anak kecil. Oke. Nah, main tapi- skate berarti dia? Atau nggak? Pasti rata-rata pernah kenal skate. Atau Suka. Oh, tapi nggak serius lah gitu ya ibaratnya. Ya, awalnya dari situ. Terus kalau sekarang sih kalau emang agak pergeserannya dari yang dulu. Sekarang ini memang banyak yang memang gimana Bung ya? Udah milenial lah jatuhnya ya. faktor ini perkembangan teknologi. Betul. Soalnya gue sempet inget dulu kan 2009, 2010 tuh saat gue pernah main fingerboard di Dead Boy. Ya. Dead Boy dulu ada fingerboardnya, tuh ada finger parknya, terus kadang-kadang bikin kompetisi di situ gitu ya. Dan gue ngeliat emang waktu itu jago-jago juga, tapi berkembangnya zaman kayak fingerboard akhirnya balik lagi ke toys gitu, bukan yang kompetisi gitu, jadi kayak ya udah mainan aja gitu kan. Tapi pas kemarin gue, jadi guys gue nggak sengaja ya pas gue buka Instagram, dar keluar nih ternyata Fingerdex baru aja berangkatin fingerboarder ke Jerman ya kan ya, ke Jerman ya. Dan itu buat gue kayak gokil aja gitu kayak, selama ini kayaknya gue pikir fingerboard tuh udah mati gitu, maaf kayak, oh udah mati nih, udah nggak ada, udah cuman main-main aja gitu. Ternyata tiba-tiba masih serius gitu, masih berjalan, dan gue cek juga di YouTube apa segala macam, keren, proper, videonya proper, ngalahin video skateboard ya. Videonya walaupun kecil gini kayak ngalahin video skateboard gitu. Outdoor juga mainnya. Nah itu lu gimana sih cara ngidupinnya lagi waktu itu tuh? Gue bingung nih kalau ditanya ngidupinnya. Itu sebetulnya memang udah semacam template sih sebetulnya, Ji. Rata-rata semua bisnis atau semua ya usaha itu, apalagi bermain di ranah komunitas ya, itu template-nya kurang lebih sama. Ya kan, sekarang gimana caranya kita nge-present untuk lebih layak atau enak dilihat. Karena kita kan tujuannya menjual si ambience-nya ini nih, supaya orang ikut tertarik. Dan orang yang awam pun dia bisa nonton jadinya untuk enak. Kita dulu bilangnya siklus tahunan. Jadi fingerboard itu bisa 5 tahun rame, 5 tahun drop. Waktu itu pernah. Jadi Fingerdex kan tadi kita dikasih tahu sama Kang Danan tuh 2014 tuh. Kita last di sana 3 tahun ya, sampai 2017. Itu ada sebuah masalah internal, tapi di sisi lain pun skenanya lagi drop. Jadi emang kalau dibilang fingerboard sempat mati, iya benar, mati. Waktu itu udah yang main, jatuhnya yang udah ada di peak-peaknya, mereka udah punya kesibukan masing-masing, ada yang kuliah, kerja, itu segala macam. Terus pas udah mati, sebenarnya ini agak nggak enak, tapi emang turning point-nya fingerboard itu waktu itu COVID. Oke. Jadi di saat COVID, orang-orang kan semua PPKM nih, ditahan di rumah harus isolasi.
yang memungkinkan orang-orang harus cari kegiatan di rumah. Nah, jadi para fingerboard lama atau orang-orang yang udah pensiun, mereka turun gunung, ambil setup mainin lagi di situ. Jadi di situ ternyata nggak cuma di Indonesia, di luar pun demikian. Jadi dengan adanya teknologi sekarang Instagram, TikTok, YouTube yang udah lebih advance dan lebih gampang diakses, orang-orang melakukan aktivitas itu terus share ke Instagram atau TikTok atau YouTube, dan orang-orang lebih ter-knowledge tentang fingerboard itu sendiri. Nah, dari situlah turning point-nya lagi fingerboard di skala global sampai sekarang ada di titik ini. Kayak gitu. Keren juga ya. Nah, gue penasaran deh. Ini kan gue beli kayak biasa ya, fingerboard biasa, karena di Gramedia, di Alfamart gitu-gitu udah ada ya. Yang ngebedain sama fingerboard di toko lu nih. Kan fingerboard gue plastik Ya. ini nih. Sebenarnya kalau fingerboard plastik ini emang ini tuh bisa dibilang apa ya, fondasi awal buat para fingerboarder. Toys berarti maksudnya. Jadi mereka pasti startnya kebanyakan baik pun mau udah jago sekarang, pasti mereka tahu tentang si fingerboard yang plastik ini kayak gitu. Kalau di skateboard Calpro lah ya. Ya, kurang lebih. Yang di Gramet deh, Calpro ya ini ya. Yang mainnya nggak berapa bulan doang lah kayak gitu. Nah, ini kurang lebih sama, tapi nanti tuh dari sini mereka paling ngerubahnya tuh dari segi papannya dulu, mereka ganti dengan papan fingerboard yang mungkin ada di toko kita tuh yang wooden, yang kayu. Oh nih kayak gini Kayak gitu. ya. Jadi mereka start dari situ, mereka ganti papannya dulu. Karena feel-nya beda, yang plastik sama yang kayu. Karena dari segi popnya, dari segi beratnya tuh beda. Plastik itu surprisingly lebih berat daripada wooden. Karena kalau wooden itu kan dia sama kayak skate, kumpulan ply kan. Ya. Nah, kalau plastik itu cuma satu aja kayak gitu. Oh ini Karena juga kayak skateboard ya, Iya. ply-nya. Iya. kalau skate itu mungkin ada di 7 atau 9, kalau kita tuh di 5 atau 7 ply. Tapi Indonesia udah bisa bikin ya? Oh, industrinya sekarang. Banyak. Oh Indonesia udah bisa bikin. Wah keren banget. Untuk deck keren. Kita bisa Indonesia. diadu lah kalau untuk Iya. kualitas brand papan lokal ya, bisa diadu Iya. sama brand luar. Keren nih, coba Pak Sandiaga Uno nih, Kemenparekraf nih. Nyoleknya. Iya, soalnya kemarin saya sempat jalan sama Kemenparekraf juga. Katanya mau ngangkat UMKM, dan kebetulan skateboard agak susah ya, kecuali bikin longboard. Skateboard udah bisa tuh di Jawa, di Bandung udah bisa bikin skateboard, Ya. tapi belum proper kayak yang skateboard. Tapi kalau ini tuh fingerboard proper banget nih. Ya. Udah keren banget nih. Ini harga berapa? Range harga tuh kalau untuk lokal dari 200.000 sampai 400.000 paling mahal. 200 sampai 400.000. 400.000. Cuma kalau di impornya tuh startnya di 700 sampai 800. Udah kayak Ya, Skateboard. Udah kayak skateboard. Iya. kurang lebih. itu full set atau papannya doang? Papannya dong. Kalau full set, Full set kalau lokal itu paling mahal kita ada di 640-an, 645. Kalau impor sih udah nyentuh jutaan sih. Yang paling mahal berarti kita sekarang total udah kesentuh 2,8 mungkin. oh ya, Iya. wah udah kayak skateboard juga. Iya. Gawat. 2,8 doang. Cuman bedanya ya, kalau fingerboard kayaknya kan minim cedera nih ya. Iya. Minim cedera banget. Ada gak engkel jarinya? Luka kena obstacle biasanya. Oh, Luka kena obstacle. karena Jadi ada kalau besi itu. cuman kalau flat ground gitu itu belum ada yang sih yang kayak ankle, jarinya belum gitu. Cuman Ini- luka kena obstacle. Berarti ini bisa jadi opsi nih buat teman-teman yang mungkin main skateboard, tadinya nggak bisa susah, bisa lari ke fingerboard nih. Nah, kalau komunitasnya sendiri nih, kalau di skateboard kan kadang-kadang gini ya, banyak yang kayak followers gue suka ngomong, gue males bang main skateboard, baru pengen belajar dibilang poser. Oh. Kalau fingerboard tuh ada gitunya juga gak? Enggak sih, kalau kita justru apa ya, karena segmentasinya kita ini semua umur gitu, jadi kita malah justru senang mau ada siapapun yang muda ataupun yang tua gitu, dia mau main, kita sangat welcome. Karena base-nya kita, community-nya ini tuh umur bukan batasan sih gitu. Karena kan gue ada dari yang masih di bawah 10 tahun sampai kepala 5 ada yang masih main fingerboard dan datang untuk belajar itu ada gitu. Jadi kita sih sangat welcome dan emang butuh banyak masa juga kita untuk bisa ngebesarin skenanya juga kayak gitu. Berarti kalau misalkan penonton-penonton gue nih ya, subscriber gue datang nih tapi belum punya, lu ajarin juga di sini. Oh iya, Boleh dipinjemin juga. Boleh banget. Di sini kita dan biasanya orang punya mindset tuh nggak mau datang ke sini karena takutnya nggak enak kalau nggak beli. Nah itu mindsetnya yang mungkin harus jaga dikoreksi. Kita seneng justru kalau pada datang buat nyoba tahu, cari tahu atau main pun itu nggak masalah banget buat kita kayak gitu. Jadi kita nggak ada patokan kalau mau main harus bayar atau harus punya setup, enggak. Kalau nggak punya kita pinjemin. Kalau misalnya mau belajar bisa kita ajarin. Yang penting sering datang aja, ketemu orang-orang banyak kayak gitu.
Tuh, enak kan? Lu tinggal dateng, dipinjemin, bisa main, ada finger parknya di depan, di dalam juga ada. Bahkan di kamar mandinya lu ya kan, mau cuci muka jadi fingerboard, ya kan? Dipinjemin lu. Tapi menurut gua ya, kalau pinjem tuh sama punya sendiri beda. Beda. Karena setupnya beda ya. Betul. Kalau minjem mulu lu ntar main nggak punya tuh aneh. Makanya lu harus beli minimal tadi 6,5 ya? Ya, 6,5 Itu udah lokal. standar lah lokal lah, support lokal juga lah. 6,5. Kalau luarnya 2,8. Ya. Nah, gue penasaran deh, si fingerboard ini apakah di bawahnya begini atau dia ada tempatnya lagi? Tempat sih ada sebenarnya. Kalau tempat tuh kita kayak ada tas nunggu lah, ada di tasnya udah gitu. Nah, karena kan aneh banget dan pengalaman gue nih ya, lu pokoknya semua begitu lu main Ini sama-sama fingerboard, begini. lu hati-hati banget sama fingerboard ini karena gampang banget hilangnya. Ya, betul. Pinjem, hilang. Susah tuh, mau nyarinya susah gitu. Ini ada tas, skateboard. Sama kayak tas skateboard juga sebenarnya, cuman versi kecil aja. Ya. Kalau ini yang tipe minimalisnya kayak gantungan, kayak gitu. Jadi Ini tas- juga asik banget. Ini biar nggak hilang ditaruh gini ya. Ya. Celana ya. kita rekomen pakai itu kalau misalnya lagi event nggak apa-apa. Cuman kalau buat jalan jauh, naik motor gitu, Ngeri ya? jangan. Rentan. Iyalah mahal juga tuh. Takut aja sih sebenarnya. Kecuali lu beli yang Resiko. murah-murah nih kayak gue nih ya kan. Hampir ini 50.000 lah buat lu belajar awal. Ya. Paling nggak lu datang udah nggak malu lu bawa gitu. Walaupun pas nyampe sini beli yang lain gitu kan. Betul. Nih kalau fingerboard sendiri ke rentan rusaknya biasa di apa? Patah nggak mungkin kayaknya. Kalau rusak biasanya sih kita yang paling sering ganti-ganti itu foam tape. Grip tape Foam atas tape gitu. itu, Grip oh tape, ini ya. busa. Ya, Ya. foamnya. Kalau ini kan inian ya, Grip. amplas. Ya, amplas masih grip. Kalau di fingerboard namanya foam tape. Foam, kita pakai busa. Tuh guys, Nah, namanya ketemunya foam baru tape kayak- biar lu nggak poster-poster banget kalau datang. Iya beli busa, beli foam tape namanya. Berarti dia kan kalau patah nggak mungkin. Apa aja papan? Papan bisa aja patah sebenarnya. Masa sih? Bisa aja Gimana patah. dia? Nah, itu tergantung mainnya. Karena tipe orang biasanya mainnya ya ada yang hardcore, ada yang banger banget triknya dia agak gini ya. Ha-ha. Terus mungkin ban bisa pecah. Trucks juga kadang Ban axle pecah? bisa Wah gila juga ya fingerboard ini ya, ban bisa pecah. pecah. Kalau hanger tuh hangernya bisa patah ada, axle-nya ada yang patah ada kayak gitu. Tergantung mainnya juga sih. Coba gue pengen tahu dong setup kalian nih. Kalau ini Setup setup fingerboard kalian yang lu kan pelaku yang main nih. Menurut lu setup yang paling oke apa? Kalau teman-teman gue misalnya nih, subscriber pada mau beli, sebenarnya kalau rekomendasi lu apa? Kalau paling oke rekomendasi kita rekomend semua. Karena balik lagi sama juga persis banget kayak skate itu cocok-cocokan. Oke. Iya. Berarti Jadi- nggak harus lu pakai produk luar. Kalau emang nggak cocok juga susah juga. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya ditanya rekomend yang mana, masih rekomend yang ada di ruang kita gitu. Kita udah quality check juga gitu, udah proper. Tapi kalau misalnya nyaman, nah itu kita nggak bisa subjektif. Gitu. Kita nggak bisa objektif, kita subjektif pasti itu. Karena tiap orang punya feel beda-beda. Nah. Beda jari, beda rasa. Gue tuh masih takjub banget sama toko kalian ya. Maksud gue, lu dapet idenya dari mana nih? Ide sebetulnya muncul begitu aja. Terus kita juga dibantu anak fingerboard yang memang kebetulan dia Desain interior. desain interior. Oke. Oke, jadi kalau warna itu ngikutin branding, kalau branding lah semuanya itu. Terus beberapa jargon, logo itu kita ngikutin itu. Tapi kalau memang ini juga kita bantuan, maksudnya kalau dari ada obstacle-obstacle di ininya tuh di mana? Meja di itu kita dibantu interior. Kalau fingerboard sendiri ada hari fingerboard nggak? Apa? Hari Go fingerboard. fingerboarding itu ada Ada? 21 Desember. 21 juga kayak skateboard. Terus kita pasti skate sebenarnya. Cuma Iya. beda di bulan. Kalau skateboarding day kan Juni. Oh lu ada juga. Terus lu ke jalan-jalan juga gini? Enggak ya? Jalan. Kita lebih kayak ngadain event aja biasanya. Gue kira ke jalan-jalan rame-rame parade gitu kayak skateboard. Pusi jalan enggak sih, kita kayak gitu. Oh 21 Desember berarti tahun ini ada dong? Iya. Insya Allah ada nih. Berarti kita harus datang 21 Desember. Nah, gue tuh penasaran banget sih. Kok bisa ya fingerboard ini ngeberangkatin atlet fingerboard ke Jerman? Saya ceritain nggak sedikit tuh. Karena siapa tahu penonton gue nih ternyata ada yang jago main fingerboard, tapi miskomunikasi, kurangnya informasi dan literasi anjing bahasanya kurang juga. Dia kurangnya literasi, akhirnya dia, wah harusnya gue kayak lebih jago dari dia, tapi gue nggak tahu nih ada caranya. Ya sebetulnya tuh yang di garisbawahi ya, kita itu tidak memberangkatkan. Jadi lebih tepatnya kita support. Oke. Nah, kita support mereka untuk berangkat.
ya kan? Dan kebetulan salah satu dari yang berangkat itu adalah ridersnya dari toko ini. Seperti itu. Jadi kita support mereka karena ini adalah willing mereka sendiri untuk berangkat karena emang ada sebuah cita-cita kecil dari mereka bertiga ini kalau mereka someday pengen berangkat ke Jerman, yang dimana Jerman itu kan bisa bilang Mekahnya fingerboard ya. Kayak Black gitu. River dan ya. Gitu. Jadi mereka pengen ke sana, ngerasain berkompetisi di sana, dan alhamdulillah mereka ada kesempatan tahun ini. Ya kita pun sebagai toko dari Indonesia, ya khusus untuk fingerboard, kita bantu support untuk bisa ngasih awareness ke fingerboard skala global ya. Kalau ada nih tim Indonesia yang kebetulan juga pertama kalinya tim Indonesia kita berangkat ke Jerman untuk ikutin kompetisi dunianya. Weh, bolehan lu. Gila, keren. Berarti hubungan kalian juga sebenarnya keluar juga bagus. Cukup berkat. Cukup bagus. Nah, kebetulan Black River itu kan salah satu tim partner kita juga di sini kan. Jadi kita bilang bahwa kita mau berangkat ke sana untuk pertama kalinya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di rumah tiba-tiba ngerasa bisa main dan pengen ikutan kompetisi biar bisa berangkat kayak gitu tuh gimana tuh? Arahan jalurnya dari mana tuh kira-kira? Apakah cuman cukup datang kompetisi bisa berangkat atau emang lu harus ikutan kompetisi berapa kali baru lu bisa kepilih? Mana tuh? Kalau itu sebenarnya karena emang kita belum ada belum ada program gitu, Yeah. masih belum ada bantuan dari pihak negara juga kayak gitu. So far sih emang kayak kemarinnya kejadiannya itu masih willing sendiri kan, mereka emang modal sendiri juga kayak gitu. Tapi someday kalau misalnya emang kita bisa dapat, let's say kayak bantuan atau sponsorship gitu dari dalam negeri, ya itu sangat memungkinkan kita bikin program. Jadi buat siapa aja yang ngerasa bisa untuk bermain di level tertinggi itu, ya kita akan bantu mereka untuk berangkat ke sana kayak gitu. Teman untuk sekarang sih kita belum bisa janjiin apa-apa, yang kita bisa janjiin ya kita wadahin mereka untuk berlatih, main, dapetin supply-nya, produknya. Selebihnya ya kita juga cari cara gimana caranya nih fingerboard bisa jadi sebuah program yang bermanfaat ke depannya gitu buat para pelaku hobi ini gitu. Jadi jalurnya skena fingerboard mungkin ada dua, ada jalur hobi sama jalur prestasi kayak gitu. Sebenarnya toko fingerboard gini cuman lu doang apa ada lagi yang lu tahu nih? Lu kan Ya, pelakunya. di Jakarta itu ada di sini selatan, satu lagi di Pamulang. Ya, Pamulang. Namanya itu Pamulang Fingerboard. Jadi Oh, dia ada juga Pamulang. Fingerboard. Jadi itu memang komunitas tapi ada store Dan juga. berkonsep seperti ini. Dia local brand. Produk aja produk. ya. Sama dia ada part juga sih, Ya, ada part. part. Dia sediain Oh, part juga gitu. Cuman konsepnya lebih ke toko online dan offline, ada part. Jadi kalau ada yang main ke sana, karena base-nya community kan. Jadi dia punya tempat base community, terus dijualin barang-barang lokal. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang pengen dapetin barang lokal, daerah-daerah Tangerang Selatan bisa ke sana. Ini kan banyak juga sponsor-sponsor yang nonton di konten gue ya. Gue penasaran kira-kira kalau misalkan mau bekerja sama dengan kalian nih, mungkin di eventnya mereka atau di acara mereka kayak Honda nih ya kan, kemarin nanya-nanya fingerboard gitu. Gue penasaran tuh, maksud gue gimana tuh cara untuk bekerja sama dengan kalian tuh gimana caranya? Tinggal datang aja, tinggal ngobrol. Betul. Datang Datang ngobrol. Kita nggak formal-formal banget kan? Iya. Ntar terus tiba-tiba Enggak. rate-nya sekian. Enggak. Kita santai. Fleksibel berarti. Fleksibel ya. Oh berarti terbuka nih, karena menurut gue tuh kadang-kadang nyari opsi agak susah ya. Misalkan pengen bawa skatepark, nggak muat tempatnya ya kan. Ini kan paling gampang nih, Iya. fingerboard bawa aja nih si mejanya jadi gitu kan. Iya. Dan ditambah cara main dan trik-triknya kan sama sama skateboard ya. Persis banget ke skateboard gitu. Tapi lu sering juga berarti kan event-event Bikin ya. bikin gitu, tap-in ke acara? Ada. Ada. Dengan brand lain pun ada kombinasi kayak gitu. Nah, harapan lu nih ke depannya nih, kira-kira apa? Dari segi apa nih harapan Dari segi ya komunitas fingerboard sendiri yang menurut gua udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi nih dengan udah berangkatin keluar gitu ya. Walaupun gue ngelihat kayak masih kurangnya media-media mengapresiasi teman-teman ini fingerboard, tolong dong media-media dong, angkat dong. Maksud gue harapan lu ke depannya apa nih sekarang? harapan ya? Mungkin gue kalau dari segi community base-nya ya community base Indonesia ini untuk fingerboard khususnya jadi benar-benar lebih besar dan lebih terstruktur ya, karena emang nggak bisa dipungkirin sekarang banyak banget sub community di Kota-kota. Indonesia, di kota-kota tuh yang bermunculan lahir-lahir gitu.
Jadi kita punya community base-nya itu yang nasional namanya Papan Jari Official. Jadi itu skala nasionalnya. Tapi Kerennya namanya ya, tapi itu bentuknya dia hanya wadah platform aja. Jadi dia nggak ada struktural orangnya, nggak ada gitu. Jadi emang siapapun yang main fingerboard di Indonesia adalah bagian dari Papan Jari Indonesia, dan kita nggak yang member nggak gitu. Jadi emang fleksibel aja gitu. Tapi di bawah Papan Jari Official ini ternyata lahirlah sub community dari tiap-tiap kota. Ada Bandung, Padang, Medan, Bali, Jogja, Surabaya, dan sekarang tuh udah yang kayak di kota-kota di kota besar, dalam kota besar kayak di Garut gitu-gitu, Tasik muncul juga gitu. Jadi emang kita lihat minat dan interestnya tuh cukup tinggi lah gitu. Nah, semoga kedepannya itu bisa terstruktur dengan baik di sub community-nya. Jadi nanti pun kalau misalnya ada aktivasi yang kita pengen lakuin di tiap-tiap kota, itu akan lebih mudah aksesnya karena kita ada perwakilan teman-teman dari kota lain kayak gitu. Tapi kalian ngebuka franchise juga gak sih? Misalkan ya tiba-tiba nih orang Medan yang atau Batam, gue pengen tuh kayak si Fingerdeck di kota gue gitu, ada kemungkinan? Belum kepikiran sih. Belum sih Belum gitu kepikiran. ya. Karena kan kita basisnya ini kan community ya. Bukan sekadar bisnis aja. Jadi emang harus ada obrolan, harus ada kita tahu, ya kan, kedekatan itu kan penting. Harus ada Fam istilahnya ya kan. homies. Homies. Tapi terbuka berarti ya? Terbuka maksudnya. Itu semua ide, tawaran apapun kita pasti terima. Kalau gue kebayang aja gitu, keren aja misalkan pas lagi tour ke Jogja, wah ada toko, entah namanya bukan Fingerdeck gitu, tapi kayak, wah konsep emang fingerboard store gitu ya. Kan sering lu fingerboard Betul. store. Keren banget. Ya PR-nya tuh sebetulnya memang banyak orang main fingerboard aja dulu. Ya. Saat ini kan itu. Sebenarnya ada ini gak sih? Ada, kalau dari kalian tuh ada keterbatasan bantuan entah dari pemerintah atau dari brand gitu-gitu ada gak sih? Konteks nanti kita udah bicara sebelah mata ya, jadi apalagi pemerintah. Masih jauh. Tapi sebenarnya nggak kurang terlalu relate ya? Bisa aja kalau dipikirkan cari relate-nya itu bisa dipikirkan. Tapi emang kita ya kita harus ngikutin progresnya dulu lah. Kita kan goalnya satu, kita ngidupin brand-brandnya dulu yang lokal yang dulu sempat ya yang sekarang lagi turun, brandnya ikut turun dong. Makanya kita tiap bulan kan kemarin ada acara si brand itu boleh bikin pop up di sini, rilis produk, nonton screening, presentasi kenapa grafiknya seperti ini. Nah itu tuh berturut tiap bulan, masing-masing brand beda-beda. Ada yang collab sama graffiti artis, kita hidupin dulu itu brandnya. Terus akhirnya kita bikin kompetisinya untuk supaya orang-orang tertarik untuk bermain. Dan regenerasi yang pasti, makanya kita kemarin bikin yang U15 ada. Keren. Gitu. Berarti next bisa kolaborasi nih sama Scratch nih. Sangat bisa. Kan? Sangat bisa. Kita naikin fingerboard nih. Open banget kita untuk kayak gitu. Karena emang banyak juga brand lokal tuh si produsennya menggantungkan hidupnya lewat fingerboard. Jadi dia produksi aja gitu. Jadi kalau ditanya, iya pekerjaan utama apa? Bikin fingerboard. Sampingannya misalnya kayak apa gitu, ngerjain yang lain. Jadi ada yang kayak gitu juga. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang udah dedicated lah produsennya juga. Dan ada brand yang berbadan hukum. Oh iya? Skateboard entah nggak? Badan hukum ya. Berbadan hukum. Berbadan hukum. What? PT deh. Jadi serius. Siapa tuh? Itu juga kan. Ada. Oh bukan Fingerdeck. Bukan. Brand lokal gitu. Brand lokal brand. Kita nggak coba. Jadi maksudnya ya industrinya harus begitu. Emang harusnya gitu tuh Scratch. Kalau dong tim Scratch nih. Iya nih ya kan. Parah nih. Seru tapi seru banget sih ngobrol-ngobrol. Nanti gue minta tolong tutorial sedikit dari lu. Boleh. Cara main fingerboard. Basicnya, kalau gue kan biasanya di Intip SP ini suka bikin tutorial ini ya, kayak main skate ya. Belajar keseimbangan lah, belajar nge-push, belok-belok, sampai ollie. Ya. Nah kan di fingerboard nih nggak mungkin nih gue ollie nih ya. Kayaknya akan lebih proper kalau misalkan langsung kalian yang emang contohin. Ya. Nah itu aja guys, pokoknya ikutin terus Intip SP, bolehan lo. Halo guys, gue Bungki Praditya dari Fingerdeck. Kali ini gue bakal ngasih tahu tutorial basic trick fingerboard, yaitu ada 3, ada ollie, pop shuffit, sama kickflip. Kita langsung aja ke meja tutor. Oke, cara ollie itu untuk awalnya harus biasain ollie, pop shuffit, harus biasa kayak gini dulu ya. Jadi bukan tangannya yang gerak, meja tapi tutor. jarinya yang gerak. Nah, kalau awalnya buat yang pengen melatihan ollie, lu bisa ngebalikin papannya dulu, pop shuffit kayak gini dibalik, tuh, sampai papannya keangkat. Nah, gitu ya ke atau meja cara gampangnya, lu bisa sambil mundur dulu. Nah, kayak gitu. Taruh, mundur,
taruh. Nanti udah mulai bisa dari mundurnya, pelan-pelan kurangin mundurnya. Ya, jadi cuma buat angkat meja doang. tuh. Nah, kayak gitu. Pas udah mulai keangkat, kurangin lagi mundurnya. Udah mulai kebiasa oli. Nah, ntar lama-lama udah nggak perlu mundur lagi, jadi tinggal maju. Intinya hentak tail sama kayak pas di skate. Terus jari telunjuk nahan papannya, baru tangkap di bawah landingin. Iya, stay aja. Di skate, terus jari telunjuk. Sip. Yang kedua sekarang kita akan ngelakuin. Yang kedua sekarang kita akan. Ya, pop shove it itu lakuin rotasi papan 180, tapi dia harus ada popnya. Kalau shove it kan gini doang shove it. Tapi awalnya bisa lo biasain kayak gini dulu, nge-shove papannya dulu, tapi dengan catatan lo harus landing dengan 2 jari juga. Nah, kayak gitu. Yang penting lo bisa muter papannya, tapi jarinya landing 2 kayak gitu. Biasain kayak gitu dulu. Nah, pas sudah kita masuk ke pop shove it, praktekin oli yang tadi, gabungin sama shove it yang tadi. Jadi nanti kalau misalnya lo udah bisa kombinasiin 2 trik itu, lo akan dapat trik pop shove it. Jadi pop gabungin sama dan shove it, digabung kombinasi. Jadi ada shove it, terus ada oli. Itu lo akan dapat trik pop shove it. Itu akan jalan dan shove it. Yang ketiga ada kickflip. Ya, bisa dibilang ini trik basic tapi advance ya. Dimana lo udah bisa nge-pop olinya kayak gitu, tapi lo juga nge-flick papannya untuk muter kayak gini. Contohnya. Cara kickflip sebenarnya simpelnya aja ya. Buat gue pertama kali gue bisa kickflip itu gue awalnya dengan cara oli dulu sih. Oli tapi gue bawa ke depan. Gue bawa ke depan. Oli gue bawa ke depan. Nanti dimana jari telunjuk lu nanti akan secara otomatis ngeputer papannya. Jadi waktu gue pertama kali dapat kickflip gue itu kurang lebih kayak gini. Nah, walaupun landingnya nggak bener, yang penting lu udah bisa ngeputer papannya. Jadi waktu gue pertama kali dapat, jadi kurang lebih kayak gini. Ini adalah fungsinya untuk nge-flip. Walaupun landingnya nggak bener, yang penting lu udah bisa motion jari gue tuh ini nge-pop, ini ngebuka. Jadi si jari telunjuk ini adalah fungsi. Nah, walaupun landingnya nggak papan, dia kurang lebih kayak jari gua tuh ini nge-pop sama flick, ini ngebuka. Jadi kayak persis kayak posisi jari kayak ngebuka. Yang ternyaman sih menurut gua jadi kalau diimplementasi antara di bolt atau di belakang jari gua tuh ini kalau gua tuh biasanya di sini untuk kickflip. Dan untuk posisi jari yang ternyaman sih menurut gue di kira itu biasa antara di bolt atau di belakang, tapi tetap balik lagi screw jari gue tuh aja ini flick. Jadi kalau lo udah bisa olinya dan lo udah tahu, dan untuk posisi jari yang gue mikirnya itu biasanya enaknya tuh di tengah ya, di tengah kayak gini. Tapi tetap balik lagi senyamannya jari lo aja. Jadi kalau lo udah bisa olinya dan lo udah tahu cara flicknya, atau posisi jari yang gue mikirnya itu balik ke pop. Jadi kalau ntar udah bisa dikit lagi ini, bakarnya ke pop. Jadi itu tadi basic tricks tutorial yang bisa gue kasih ke lo. Silahkan dicoba. Kalau misalnya udah coba, semoga menyenangkan dan bisa bikin lo happy dan lo bisa join di hobi fingerboard ini. Jadi terima kasih udah nonton. Gue Bungki Praditya dari Fingerdex signing out. Bye. Coba, semoga menyenangkan dan bisa bikin lo happy dan lo bisa join di hobi. Signing out. Bye. Bikin lo happy dan lo bisa signing out. Bye. Bikin lo happy dan lo bisa signing out. Bye. Bikin lo happy dan lo bisa. Nah, ini dia nih yang salah satu paling unik yang ada di Fingerdex Store, dimana wastafelnya tuh bol tuh. Gila nih, kalau misalkan gue bisa mengecil, gue bakal main di sini nih. Gila, enak banget ya. Aduh. Ini sih bangun tidur bukan cuci muka nih, langsung main. Dan ini hidup guys, hidup kan ya? Hidup. Tuh, hidup loh, keren nih.
Keren banget kan. Pokoknya lo harus mampir nih ke sini nih, ke Fingerdex Store. Nah guys, itu dia tuh keseruan kita ngebahas fingerboard bareng Fingerdex. Tadi juga udah nanya-nanya fingerboard itu kayak gimana, bedanya apa, terus kenapa konsepnya ini unik banget. Kira-kira abis ini kita bakal bahas konten apa lagi ya guys. Jangan lupa juga lu subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar tahu tentang fingerboard juga guys. Pokoknya ikutin terus Intip SP, bolehan lo. Anjay.